Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, mimpi Indonesia untuk bersinar di panggung Olimpiade kembali terbuka setelah 68 tahun. Dan kali ini tim Garuda Muda hanya butuh satu kemenangan untuk bisa tampil di Olimpiade. Kira-kira seperti apa performa Garuda Muda berhadapan dengan Singa Mesopotamia? Kami akan membahas malam hari ini. Yang pasti melawan Irak bukanlah pertandingan yang mudah ya. Karena kalau kita melihat sejarah ke belakang, memang ini akan menjadi pertandingan yang berat. Tapi jangan lupa, bola itu bundar, potensi untuk menang pasti bisa terjadi. Malam ini kita akan mengupas kira-kira seperti apa kekuatan Indonesia melawan Irak, dan juga kami akan hadirkan laporan pandangan mata dari Stadion Abdullah bin Khalifah langsung dari lokasi. Yang akan bergabung bersama kita nanti ada Bung Effendi Ghazali dan saya Dwi Anggia akan menghadirkannya dalam Dua Sisi malam hari ini. Ini yang akan kita coba bahas malam hari ini, seperti apa peluang Garuda Muda untuk berhadapan dengan timnas Irak. Karena untuk sampai di titik ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Tim Indonesia bisa sampai di posisi saat ini untuk memperebutkan posisi ketiga. Malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Ini para legend yang Anda semua mungkin sudah kenal ya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Peri Sandria, striker legend Indonesia. Selamat malam Bung Peri. Boleh digunakan mikrofonnya ya Bapak-Bapak. Kemudian ada Mas Bambang Nurdiansah, pelatih senior, striker juga. Selamat malam. Mas Bambang sehat? Alhamdulillah. Dan ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Bung Akmal, boleh digunakan? Selamat malam. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini kalau Anda pengamat sepak bola, kalau saya pengamat pemain sepak bola. Saya sebenarnya pecinta bola sih. Pecinta bola ya. Nah, Bapak-bapak, nanti juga kita akan hadirkan Bung Effendi Ghazali yang malam ini posisinya sudah berada di Qatar sana untuk menyaksikan secara langsung. Kita juga akan menerima bagaimana laporan pandangan mata, suasana kebatinannya seperti apa di sana. Tapi saya mau ke Bung Peri dan juga Mas Bambang. Kalau kita melihat seperti yang saya bilang, untuk sampai di posisi ini untuk Indonesia itu sudah luar biasa ya. Nah, bisa nggak sedikit Anda ceritakan sejarah Indonesia berhadapan dengan Irak ini kan bukan yang pertama sebenarnya nih. Kalau nggak salah tahun 68 kita sempat menang ya dulu ya. Kemudian di tahun 2000-an juga melawan Irak sempat menang juga. Tapi tim senior sempat kalah nih kemarin untuk persiapan piala kualifikasi kemarin. Untuk U23 seperti apa potensinya? Kalau kita lihat sejarah tim Indonesia dengan Irak ini ada 12 kali pertemuan. Indonesia 2 kali bisa memenangkan pertandingan, 2 kali seri, dan sisanya kita kalah, bukan menang, kalah lawan Irak. Tapi di malam ini di Piala AFC ini, Piala Asia ini, Indonesia baru pertama kali dengan Irak ini bertemu di mencari tempat posisi ketiga. Posisi ketiga, ya. Ini bakalan seru malam ini, karena mereka baru bertemu. Jadi biar bagaimanapun siapapun yang juaranya ini akan bakalan lolos ke Olimpiade. Yes. Dan yang kalah ini akan menjalin babak playoff untuk melawan perwakilan dari Afrika. Konfederasi Afrika. Dan itu juga nggak gampang ya. Itu juga, waduh, berat sekali. Nah, untuk melawan Irak ini saya rasa berat. Tapi kita harus usaha. Ya mudah-mudahan hasilnya bagaimana tinggal tergantung anak-anak di lapangan. Nah, berbicara mengenai kekuatan anak-anak di lapangan nih Mas Bambang, dengan absennya Rizky Ridho, apakah akan mempengaruhi semangat pertandingan juga malam hari ini? Oke, pertama. Sudah nyala? Pertama capaian ini sungguh luar biasa menurut saya. Tepuk tangan dong kita buat timnas kita dong. Luar biasa ini ya. Kalau melihat keseluruhan penampilan adik-adik kita ini juga sudah berubah cara mainnya. Tetapi ini turnamen akbar, pertandingan besar. Konsistensi itu penting, mental, fisik. Di babak penyisian kita masih konsisten itu. Bahkan main lawan Jordan saya pikir itu yang terbaik. Lawan Korea oke. Lawan Uzbek udah mulai turun itu. Nah ini yang harus ditingkatkan lagi. Karena hitungan hari ada
6 partai yang mereka harus lakukan. Tapi secara penampilan saya pikir kita setuju bahwa anak-anak adik-adik kita ini progresnya luar biasa. Progres yang luar biasa, perubahannya yang signifikan di mananya kalau menurut Anda? Lihat kemampuan, dari fisik semangat. Dari cara mainnya oke. Nanti lawan Irak, main saja seperti lawan Jordan, itu sudah luar biasa. Kenapa? Tim-tim Timur Tengah itu cara mainnya hampir sama, mengandalkan teknik, sabar, tidak cepat sebetulnya dia, tetapi pasti ke depan. Begitu. Teknik dia. Tidak melakukan pressure yang tinggi. Ferry dan saya berkali-kali lawan tim Timur Tengah. Lebih enak main, kita bisa main. Bayangkan kalau lawan Korea, lawan Jepang, bingung kita. Bingungnya kenapa? Ya, pressure-nya tinggi. Gitu. Itu yang dilakukan Uzbek. Gitu. Nah, ketika secara fisik mulai menurun, mungkin peaknya lawan Korea, secara mental juga begitu. Ketika Uzbek main pressure tinggi, anak-anak kemarin kelihatan sedikit bingung. Sedikit bingung. Ya, tetapi sekali lagi nanti yang dihadapi Irak tim Timur Tengah tidak beda dengan Yordan. Makanya saya bilang paling tidak main seperti Yordan, insya Allah kita ke Olimpiade. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini Bung Ege sudah tersambung bersama kita. Bung Ege, kita sapa dulu terlebih dahulu. Bung Ege. Sayang sekali masih kurang bagus ya koneksinya, tapi sudah luar biasa nih euforianya. Bung Ege, selamat sore waktu setempat. Selamat sore waktu luar biasa. Ini bisa diceritakan nggak ini posisi Anda sekarang di mana dan bagaimana semangat atau euforia yang bisa Anda gambarkan langsung dari sana, Bung Ege? Wah, sayang sekali jaringannya jelek. Tapi terlihat di situ ya, itu tim pendukungnya timnas sudah ada di sana. Abdullah bin Qatar dan habis ini masih akan banyak lagi yang datang ya. Saya cuma mau ngasih tahu satu, kuota dari local organizing committee itu dibatasi, sehingga semua yang datang ini perjuangannya luar biasa. Ini nggak cuma bermain yang butuh perjuangan, nonton juga butuh perjuangan di sana ya. Iya, karena sampai tadi pagi saya dengar kuotanya 2.500, kemudian ditambah dari harus apply melalui Haya begitu ya. Tapi ya sebentar lagi akan banyak datang. Mudah-mudahan rasanya nggak sebanyak melawan Uzbek ya karena keterbatasan. Dan Irak juga banyak. Irak juga ngotot supaya dapat kuota yang kurang lebih sama dengan kita gitu. Jadi di lapangan ini yang akan dijanjikan adalah bahwa sepanjang pertandingan semuanya akan bernyanyi. Lihat ini ada ya, lihat ini salah satu koordinatornya. Oke, Bung Ege tahan dulu, nanti kita akan dengarkan nyanyinya seperti apa untuk dukungan timnas kita malam hari ini. Saya balik lagi ke Mas Bambang. Mas Bambang, tadi Anda berdua kan menyebutkan berkali-kali lah sudah pengalaman menghadapi klub-klub Timur Tengah ini. Ada nggak perbedaannya ketika zaman Anda main, kalau Anda perhatikan yang sekarang baik itu Yordan, Uzbek dilihat kemarin dan juga mungkin Irak yang akan bermain nanti malam? Sepak bola, olahraga apapun itu seperti IT. Setiap saat dia berubah ke arah yang lebih canggih. Begitu juga sepak bola. Sepak bola sekarang modern sudah. Cara mainnya juga berbeda zaman saya dulu, apalagi di yang krusial apa Mas itu perbedaan? Ya, main sepak bola modern Uzbekistan itu main bola modern karena dia kan pecahan negara-negara Eropa. Bayangkan Uzbek itu data saya yang bikin gol bukan pemain depan aja loh. Hampir semua pemain pernah bikin gol. Artinya apa? Ada teamwork di sana, ada kerjasama di sana. Itu main sepak bola modern. Belum lagi transisi dari menyerang. Setelah kalah bola, bagaimana transisi dia bertahan. Itu dilakukan Uzbek dengan perfect menurut saya ketika lawan kita. Anak-anak juga sebetulnya waktu lawan Jordan, ketika fisik mentalnya masih segar, prima itu ya. Masih bisa mereka lakukan itu, bahkan Korea kan kesulitan lawan kita gitu. Harapan saya mental dan fisik kembali lagi paling tidak ketika main sama Yordan, karena Irak tipikalnya Timur Tengah hampir sama dengan Yordan.
sabar tadi, tidak menyerang, karena bertahan. Orang-orang Timur Tengah itu kalau kita bermain bola-bola pendek cepat, itu mereka tidak suka. Karena mereka kan kakinya panjang-panjang tuh, panjang kurus-kurus lagi kalau orang Timur Tengah gitu. Terjadinya gol Witan Sulaiman wall pass dengan Rizky Ridho yang naik ke depan, itu wall pass. Rizky Ridho naik ke depan, wall pass sama. Begitu juga Marcelino, dia wall pass juga dengan Witan Sulaiman yang gol. Dia bikin gol, wall pass terjadi, bola-bola pendek. Itu sangat tidak disukai orang-orang yang mungkin kakinya panjang-panjang gitu, agak lambat dia gitu. Tetapi sekali lagi kerja keras, Mbak. Tidak ada pekerjaan yang mudah. Betul. Dan saya sampai detik ini dengan capaian ini, saya respect, salut sama adik-adik kita. Kita masuk ke kemarin sampai 4 besar gitu. Diharapkan nanti kita bisa melewati Irak. Sejarah itu terukir. Mudah-mudahan terukir sejarah itu malam ini. Kalaupun tapi saya jangan gagal gitu. Kalaupun gagal, tapi harapan saya menang, masih ada kesempatan lagi. Betul. Nanti kalau gagal kayaknya lawannya justru lebih berat nggak sih melawan perwakilan Konfederasi Afrika ini? Ya, saya bilang tadi, makin ke sana nih pertandingan makin berat, Mbak. Iya kan, semakin tinggi itu pohon. Jadi pilihannya harus menang malam ini ya. Nggak ada cerita. Kalau kalah playoff lawan itu. Kalau mau lawan rendah-rendah terus ASEAN aja gitu kan. Aduh. Semakin ke sana pasti tempaannya semakin tantangan semakin berat. Kuncinya di anak-anak sudah konsistensinya secara fisik dan mental. Gitu. Nah, Bung Akmal, kalau kita melihat semangatnya teman-teman U23, tadi kan Mas Bambang bilang ini harus tetap jaga nih semangatnya, permainannya, fisiknya dan lain-lain. Kalau kita melihat malam ini setelah apa yang dilewati dengan Uzbek kemarin, kira-kira akan seperti apa? Masih prima kah atau udah mulai turun juga? Ya, ini kan yang jadi PR dari pelatih Sintayong adalah bagaimana mengembalikan mental para pemain setelah kalah dari Uzbekistan ya. Dan kita juga sudah punya pengalaman, misalnya kita partai pertama kalah dari Qatar, tapi kita kemudian bisa bangkit dari kekalahan lawan Qatar. Ceritanya bahkan hampir mirip ya. Di Qatar kita 3 kali dirugikan VAR. Melawan Uzbekistan juga kita 3 kali juga dirugikan oleh VAR. Skornya pun sama, kalahnya 0-2. Ya semoga para pemain bisa bangkit mentalnya, karena menurut saya pertandingan krusial semacam ini yang paling penting itu mental. Ya, jadi taktik dan strategi pelatih tidak akan mungkin bisa jalan kalau mentalnya pemainnya jatuh ya. Kita kan lihat waktu lawan Uzbekistan, mental pemain jatuh ketika kemudian gol Ferrari dibatalkan karena keputusan VAR. Dari situ mentalnya jatuh. Tapi apapun yang sudah dicapai oleh pemain timnas kita saat ini, U23 ini sudah di luar dugaan banyak orang gitu kan. Bahkan pujian-pujian datang dari sejumlah media di luar negeri. Inggris Prancis misalnya, Lucarne Opose itu menyebut Indonesia sebagai tim pengacau. Kenapa? Mengacaukan prediksi banyak orang gitu kan. Siapa yang kemudian bisa menggagalkan Australia? Australia adalah tim favorit. Kemudian mereka gagal oleh Indonesia. Kemudian siapa yang bisa menggagalkan Korea Selatan? Indonesia. Korea Selatan itu tim favorit yang diprediksi bisa lolos ke semifinal. Bahkan Korea Selatan digagalkan Indonesia dengan 2 sejarah kelam. Yang pertama adalah bahwa mereka bukan cuma gagal lolos ke semifinal, tapi mereka juga gagal untuk ke-9 kalinya beruntun tampil di Olimpiade. Dan ini pukulan telak gitu. Shogun, majalah dari Korea Selatan, bahkan menyebut Sintayong itu sebagai si rubah gitu dijulukinnya ya. Rubah yang memakan rumahnya sendiri gitu kan. Karena mengalahkan Korea Selatan. Nah, itulah yang kemudian menjadi seharusnya menjadi pemicu para pemain untuk tampil maksimal. Tapi kalau kita lihat ini laga berat. Cuma kalau lihat statistik Irak dengan Indonesia di Piala Asia U23 ini, perjalanannya hampir mirip. Catatannya statistiknya juga mirip. Jadi ini sebenarnya laga yang berimbang gitu. Walaupun terakhir untuk konteks U23 pada 18 November 2006 kita kalah 0-6 dari Irak. Nah itu pelatihnya Fofedahan, asistennya itu. Asistennya Mas Bambang itu pemainnya Ferry Rotin Sulu, Hendra Ridwan, Zulkifli Syukur, Tony Sucipto. Ketika itu tapi 2006 ini kan kelompok umur setiap tahun pasti berubah. Peningkatan juga pemain kualitasnya ada dalam sebuah momentum yang bagus gitu kan. Kenapa saya katakan momentum yang bagus? Perjalanan Indonesia saat ini hampir mirip dengan perjalanan tim Indonesia
Indonesia pada era 1950-an sampai 1970-an. Oke, baik. Tahan dulu, ini menarik ini. Itu lagi jaya-jayanya juga tuh sepak bola kita kan. Nah, tadi disebutkan semangat dan juga kemampuan psikologisnya teman-teman, tapi juga ada strategi kan. Kira-kira strategi seperti apa yang akan dimainkan oleh Sintayong malam hari ini? Nanti kita akan kupas usai jeda saat lagi dua. Oke, kita kembali lagi. Ini menarik nih, saya mau ke Mas Bamnur. Soal tadi disebutkan ini bisa jadi Indonesia akan kembali ke kejayaannya di tahun 1950-an. Benar nggak begitu? Potensi seperti itu nggak dengan tim yang sekarang ini berhadapan dengan Irak? Ya, perjalanannya liku-likunya berbeda. Kalau yang 56 itu kalau nggak salah Taiwan nggak mau main kalau salah. Ada beberapa kali, 2 kali yang tidak bertanding. Sehingga tim kita masuk. Tetapi tim yang sekarang untuk lolos ke 4 besar dengan perjuangan yang keras. Itu aja bedanya. Tapi saya tetap respect, tetap salut sama saya yang di tahun 56 itu. Tapi memang perjalanannya berbeda. Perjalanannya beda, ada 2 kali beda, kalau nggak salah ya. Pertandingan yang lawannya nggak mau main sama Indonesia atau bagaimana gitu, sehingga kita bisa mungkin Pak Akmal nih sebagai pengamat lebih tahu kan lawan siapa kita nggak main waktu itu. Tetapi tim yang sekarang untuk masuk ke 4 besar ini dengan perjuangan berbeda. Tapi saya tetap respect sama yang tahun 46. Jadi bisa aja nih mengulang kembali. Memang beda sejarah. waktu kita Olimpiade 1956 itu pemain senior yang main, bukan U23. Maksud saya gini, di era tahun 50-an itu kita sedang bagus-bagusnya. 1961 kita juara Piala Asia U20. Kemudian 1967 kita runner up Piala Asia U20. Dengan karena kalah 3-0 dari Israel. Israel nih yang ramai kemarin kan gitu. 1970 kita juga runner up Piala Asia U20. Kemudian untuk level seniornya waktu itu 1956 kita ke Olimpiade. Ya kan sampai perempat final. Kita melawan Rusia di perempat final, ada Lev Yashin nih. Kiper terbaik dunia waktu itu main melawan Mauli Saelan CS kan. Mauli ceritanya sama karena ada juga pemain keturunan di sana kan, ada Kiatise, kemudian Tan Leong Ho, sama sekarang, cuma bedanya mereka keturunan yang tinggal di Indonesia. Orang Cina kalau sekarang kan pakai proses naturalisasi. Yang berikutnya 1954 kita semifinal Asian Games, 1958 di Tokyo kita medali perunggu Asian Games. Artinya ini yang sedang dinapaktilasi oleh tim yang ada sekarang ini. Kemarin kita misalnya Piala Asia kita lolos 16 besar, ya itu kan sejarah. Kemudian sekarang kita lolos ke semifinal Piala Asia di tengah kepungan para juara. Gitu. Kalau kita lihat dari 4 tim yang di semifinal, Irak pernah juara 2013, Jepang pernah juara 2016, Uzbekistan pernah juara 2018. Sementara kita baru kali ini tampil langsung lolos semifinal. Artinya ini kan prestasi yang luar biasa gitu. Nah, semoga kan sepak bola ini kan ada momentum, ya kan? Kalau kata Mas Bambang, striker itu main bolanya ya memanfaatkan momentum, kapan kita passing, kapan kita dribbling, kapan kita shooting. Nah, momentum ini yang harus kita maksimalkan. Nah, karena itu kita berharap para pemain ini tidak jatuh mental ketika kemarin kita kalah dari Uzbekistan. Karena kesempatan di depan mata ini yang paling penting, kita lolos Olimpiade gitu kan. Nah, lolos Olimpiade kalau bisa sekarang kita selesaikan sekarang gitu. Cuma permasalahannya kan gini, kita ada sedikit masalah walaupun secara tim kalau saya mau lihat statistik biar kita ini kan biar kita punya ukuran gambaran statistik sekarang. Masalahnya apa, Bung Akmal? Irak sama kita perjalanan sama. Irak kalah 0-2 dari Thailand. Di partai pertama Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Di partai kedua Irak menang 4-2 Tajikistan, kita menang 1-0 Australia. Di partai ketiga mereka menang Arab Saudi 2-1, kita menang 4-1 lawan Jordan. Kemudian di perempat final mereka menang 1-0 lawan Vietnam, kita menang 2-2 lewat adu penalti lawan Korea Selatan. Di akhir kita kalah 0-2 Uzbek, mereka kalah 0-2 dari Jepang. Cetak gol 7. Kemasukan juga 7. Sama jadi nih. Jadi ini statistiknya hampir sama lah ya. Kartu kuning 8. Mereka 8, kita 8. Cuma kartu merahnya beda. Kita 2, mereka 1. Kemudian shoot on targetnya juga hampir sama. Dari 7 gol yang tercipta, mereka melakukan 54 shoot on target dengan 54 peluang dengan 24 on target. Kita punya 44 peluang dengan 16 on target. Beda tipis.
membuat kita unggul dari Irak saat ini adalah market value pemain kita. Market value pemain kita itu 2 kali lipat dari pemain Irak saat ini gitu. Kalau pemain yang main di luar negeri, Irak punya 6, kita punya 6 juga. Artinya sama-sama nih. Market value kita 83,4 miliar, mereka cuma 34,3 miliar. Nah, yang membedakan juga saat ini adalah pengalaman. Nah, ini yang paling penting, pengalaman sejarah ya, bahwa Irak sejauh ini dari mulai Piala Asia digelar pada 2013 sampai sekarang mereka tidak pernah absen. Bahkan mereka juara 2013, mereka peringkat keempat 2016 dan mereka waktu itu 2016 lolos ke Olimpiade. Nah, kita belum pernah nih, baru kali ini kita berhasil masuk. Ini yang menurut saya adalah ini momentum. Kita tampil lepas tanpa beban apa-apa gitu kan. Main seperti yang waktu lawan Australia, lawan Jordan dan Korea Selatan, kita yakin bisa menang. Pertanyaannya Bung Peri, saya ingin dapatkan gambaran dari mungkin nggak kita malam ini tampil tanpa beban, main lepas seperti yang diharapkan Bung Akmal? Ya, saya rasa malam ini kita tidak perlu harus punya beban, kita harus lepas. Ya, karena kalau kita tampil dengan beban seperti melawan Uzbek, ini berbahaya sekali buat Garuda kita. Saya rasa malam ini kita harus bermain lepas, enjoy. Kita nikmatin aja pertandingan ini. Malam ini kita nikmati permainan ini melawan Irak. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah, tadi kalau berbicara statistik sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah, nggak terlalu jomplang gitu kan dengan Irak. Nah, dengan kondisi ini kira-kira pasti strategi juga akan berpengaruh ya. Kalau kita bicara strategi, kira-kira Sintayong akan bermain seperti apa membawa Garuda Muda malam ini? Secara statistik ini memang tidak ada perbedaan, hampir sama, hampir mirip. Ya, saya berharap untuk permainan tim malam ini berharap ya akan sama dengan kita bermain melawan Yordan. Gitu. Mereka bermain melawan Yordan itu mereka bermain lepas tanpa beban. Jadi mereka bisa bermain enjoy, dinikmatin, dan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa berani bermain terbuka. Jadi dari pemain Yordan sendiri dia terpancing. Maka terjadilah peluang-peluang yang bisa kita buat gol yang akhirnya menjadi 4-1. Mudah-mudahan malam ini juga terjadi nanti melawan Irak. Anak-anak muda kita ini berani bermain terbuka. Oke, Mas Bamnur, kalau bicara soal nggak main lepas, nggak ada beban, bohong aja sih kalau nggak beban ya. Karena untuk posisi sampai ke sini aja kan seluruh mata di Indonesia nih 270 juta mata menyaksikan performa mereka malam hari ini. Otomatis sebagai pemain mungkin Anda bisa ngerasakan dong beban seperti apa yang dirasakan malam hari ini. Ya, ini tugasnya behind the team. Karena memang ketika lawan Uzbek itu kan secara mental, terutama gol di Anuril, Pak Akmal, semuanya berubah. Karena kalau udah mental yang diserang, dampaknya ke fisik juga. Bagaimana Hapner marah-marah, bagaimana Rizky Ridho kena kartu, bahkan Nathan yang biasa main sabar bisa kasar. Artinya apa? Mental terganggu, fisik otomatis. Gitu. Kita tidak pungkiri Uzbek itu memang menurut saya di grup ini, Pak Akmal mungkin setuju, tim yang paling bagus sebetulnya penampilannya sementara ini adalah Uzbek. Nah, makanya ketika nanti lawan Irak, kalau behind the team kita bisa yang dimaksud Peri tadi, main tenang, enjoy, lepas, hilangkan beban, capaian ini sudah luar biasa. Saya pikir anak-anak bisa melalui Irak. Itu harapan saya. Karena main bola itu harus enjoy deh. Bertanding tuh harus enjoy. Kalau kita nggak enjoy, kita ketekan, kita mental kita pasti ditekan, kita ya. Tidak apa yang kita punya tidak akan bisa terekspos. Nggak bisa keluar lah gitulah, karena tegang gitu. Nah, tugas tim pelatih harus mengembalikan itu. Waktu recovery lumayan ini, agak panjang ini, ya. Balikan mental mereka ketika minimal kayak lawan Jordan, itu saya seneng lihat main mereka. Mereka enjoy. Ya, main bolanya, saya bilang, ini anak-anak gaya-gaya Eropa ini main bolanya ini gitu. Satu lagi Bang Anggi yang harus dilakukan oleh tim pelatih adalah menghilangkan trauma tentang VAR. Nah, ini penting. Kita beberapa kali ini nggak cuma pemain kayaknya, penonton juga trauma. Juga mungkin trauma. Kenapa? Karena beberapa kali kita gagal itu hanya karena masalah VAR. Oke, gitu. Sebentar ini tahan dulu nih, kita harus jeda dulu. Gimana tuh caranya untuk menghilangkan trauma dengan VAR ini? Usai jeda, Dua Sisi akan kembali. Saat lagi.
Ya, ini tinggal hitungan jam saja kita akan menyaksikan sejarah bagaimana Indonesia akan berlaga melawan Irak malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan Bapak-Bapak, saya mau ke Bung Effendi Ghazali dulu. Kita coba kembali komunikasi, apakah sudah tersambung dengan baik dengan Bung Ege? Ya, Anggi, mudah-mudahan sudah tersambung dengan baik, Anggi. Yes, saya sudah bisa mendengar suara Anda. Bung Ege, itu saya lihat sebelah Anda sama siapa ini? Salah satu pendukung timnas kita di sana. Jadi ini khusus, namanya Pak Sayudi Prastopo. Dari Indonesia Gowes naik sepeda, khusus memperkirakan akan sampai ke semifinal. Agak meleset sedikit, akhirnya sampai ke perebutan 3 dan 4. Mulai berangkat tanggal berapa, Pak? 16 November 2023. Melewati jalur mana aja? Jalurnya lintas timur Sumatera. Lintas timur Sumatera, terus Melaka, Malaysia, Thailand, Laos, Beijing, Xinjiang, Gujarat, ya, terus Pakistan, Islamabad, Lahore, Taker, ya, Karachi. Akhirnya sampai di sini ini berapa berangkatnya lama? dari kota mana di Indonesia, Bung Ege ini, Pak Sayuti? Berangkatnya dari kota mana di Indonesia? Dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Oke, sengaja hanya untuk nonton. Oke, Bapak itu sudah punya feeling bahwa sudah punya feeling Indonesia bakal sampai ke perempat final gitu. Ada Asia U20. Dan Bapak sudah punya feeling bahwa ini akan sampai ke semifinal. Insya Allah Pak, kemarin digodakan sama Allah dari pihak KJSI karena maunya lewat Iran. Oh iya. Karena Iran ada masalah dengan Israel. Oh ya, itu dari perjalanan. Tapi Bapak sudah punya feeling bahwa timnas kita akan sampai semifinal. Insya Allah. Oh, sudah ada feeling. Tapi Bapak kemarin juga kalah nggak sama Uzbekistan kemarin itu? Perkiraan saya itu seperti itu. Oke, baik. Dia sudah memperkirakan. Bung Ege, terima kasih. Sekarang ya. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak yang sudah bersepeda loh, luar biasa dari Banyuwangi. Mudah-mudahan itu semangatnya bisa menularkan tim kita malam hari ini bermain dengan juga lebih semangat. Amin, ya Allah ya. Nah, sekarang kita sambung lagi nih. Tadi Bung Akmal udah singgung nih soal VAR. Ini pasti bapak-bapak berdua nggak ngerasain kan zaman dulu bermain ada VAR. Sekarang gimana? Kalau kita sebut tadi Bung Akmal ini jadi beban sendiri nih VAR. Gimana menurut Anda berdua? Boleh pakai mic-nya, Mas Bang Nur. Jangan beban. Itulah tugasnya behind the team itu untuk menyampaikan ke para pemain, nggak usah urusin VAR, main aja enjoy, tenang. VAR itu urusan nanti, kan begitu. Tapi tidak dipungkiri, ketika terjadi gol lawan Uzbek, VAR menentukan dinyatakan offside, pengaruh mental. Nah ini harus disampaikan. Kalau nanti terjadi seperti itu lagi, main normal saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kemarin anak-anak mentalnya down, berpengaruh secara fisik, emosinya juga terpengaruh. Jelas deh, karena peluang kita hampir tidak ada. Ada peluang satu capek gol dianulir pula. Itu kan berpengaruh sekali dengan mental. Itu yang bikin ngedrop banget itu kemarin hampir kita nggak punya peluang. Sepanjang pertandingan, karena pertandingan didominasi sama Uzbek. Ketika ada peluang gol pula, kan anak-anak lagi capek nih. Mungkin juga pitchnya lawan Korea sudah terkuras habis. Ya, gol kemana-mana lah pengaruhnya. Bung Peri, kalau zaman Anda itu gol udah jadi itu ya kemarin lawan Uzbek itu? Ya, kalau zamannya saya dengan Mas Bambang itu udah terjadi gol. Ya. Artinya memang VAR ini berperan ternyata kan untuk mempengaruhi mental, itu bisa pasti. menggerus juga. Ya, sekarang juga di liga kita juga kemarin sudah diuji coba VAR ya, tapi belum terrealisasi. Ada yang kontra juga ada yang pro. Karena VAR ini sekecil apapun kesalahan kita pasti ketahuan. Gitu. Kita tidak bisa berbohong gitu. Tapi bagaimana kita menerimanya gitu. Nih kita lihat sebentar nih bapak-bapak ya. Nih. Ini juga yang waktu terjadi pelanggaran ya. Pelanggaran Rizky Ridho ketika mendapatkan kartu merah akhirnya dari sini. Ini berkat peran juga si VAR ini nih ya akhirnya. Betul ya, sebenarnya pelanggaran ini juga tidak begitu berbahaya. Karena setelah Rizky Ridho
mengamankan bola. Kaki dia itu kan setelah itu dia tarik ke belakang. Habis dia tendang bola itu kan kalau lihat di VAR tuh itu pasti terjadi benturan. Maaf nih di kemaluan pemain dari Uzbek sendiri. Padahal kan tidak gitu. Padahal pada waktu itu dia lepas bola, kaki dia itu kan daripada saya mencederai dia cepat tarik. Gitu. Tapi tertangkap kamera tetap aja tuh salah seolah-olah. Yang perlu dipahami oleh pemain kita adalah apa yang bisa VAR, apa yang tidak bisa. Itu yang penting. Sehingga kemudian mereka paham untuk kejadian. VAR itu hanya untuk 4 kejadian. Yang pertama gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, kemudian offside apa enggak? Direct card. Yang keempat adalah mistaken identity. Kesalahan mengidentifikasi. Misalnya yang melakukan pelanggaran Mas Bambang, saya kasih kartunya ke Mbak Anggi. Itu kesalahan itu yang boleh di VAR. Kemudian untuk kasus Rizky Ridho ini adalah kalau saya kan berpikir ini nggak sengaja gitu. Kita juga pasti berpikir nggak sengaja. Masalahnya Rizky Ridho nendang bola, kemudian pemain Uzbekistan datang, Rizky abis nendang bola kakinya masih di atas, lagi kena Uzbekistan. Cuma permasalahannya adalah yang perlu dipahami adalah VAR itu tidak mengenal sengaja nggak sengaja, niat nggak niat. Buat mereka yang mereka lihat adalah fakta. Fakta kalau dalam hukum nih mens rea-nya ada atau enggak diperhitungkan. Point of kontaknya adalah truth. Ini sepatunya Rizky Ridho full sepatu mengarah kepada bagian tubuh dari pemain Uzbekistan yang dianggap oleh wasit berbahaya. Itulah yang kemudian akhirnya diberikan kartu merah karena membahayakan pemain lawan. Walaupun Rizky Ridho udah 2 kali kan. Yang pertama waktu lawan Qatar dia itu nggak ada niat buat sikut dan wasit pun sudah benar, wasit tengahnya untuk memberikan pelanggaran buat Indonesia. Tapi kemudian review oleh wasit VAR ini ada kejadian yang wasit secara kasat mata dia nggak melihat. Ternyata ada gerakan tangan Rizky Ridho yang terekam mengenai pemain Qatar yang akhirnya pelanggaran untuk Qatar dan penalti waktu itu kan. Nah ini kan pasti kalau saya orang awam nggak sengaja kok gitu kan. Pasti seperti itu. Tapi kan permasalahannya VAR ini bukan soal niat nggak niat, sengaja nggak sengaja, tapi fakta yang dilihat di lapangan. Nah ini yang kemudian menjatuhkan mental kita juga kalau kemudian ada kejadian-kejadian yang para pemain tidak sengaja. Tapi di call VAR ini menjadi sebuah sanksi yang berat. Bisa nggak dampaknya jadi mainnya lebih hati-hati atau lebih takut-takut? Nah itu dia yang saya khawatirkan lini belakang kita di pertandingan hari ini. Jadi ragu, kita mau ambil nanti kena VAR nih, gitu kan? Kita mau sayur lawan, kita kena VAR. Kalau dulu kan Mas Bambang itu pegang-pegang badannya, kemudian cubit-cubit, gitu kan? Dia masih bisa dalam kotak penalti karena area kotak penalti ini area yang paling paling prioritas untuk disorot oleh VAR. Saya sudah sampaikan, behind the team itu paling penting. Gampang memang bicaranya Mas, tapi kan mempraktikannya pasti akan tetap kepikiran ya teman-teman. Kalau tim lain, tim nasional lain bisa, tim lain bisa, kenapa anak-anak nggak bisa? Ya permasalahan Mas Bambang adalah kita belum pernah pakai VAR di sepak bola kita. Sementara misalnya Korea kan cuma itu aja. Akhirnya mereka terima kan, walaupun mereka akhirnya kalah. Mereka kan dirugikan VAR, kita diuntungkan waktu lawan Korea. Tapi Korea sudah terbiasa udah itu ya. Jadi no isu lah ya, nggak masalah. Artinya di liga kita kan VAR belum bisa diterapkan atau belum diterapkan. Tetapi saya pikir pemain itu juga ada pemain dari naturalisasi yang main di luar juga. Yang sudah biasa juga. Itu harus bisa ngomong juga, komunikasi sama pemain lokal. Kalau udah kejadian ya sudah gitu. Main normal, nggak perlu ragu-ragu. Masa main bola takut sama VAR? Nanti nggak bisa main gitu kan. Ini tugasnya tadi itu tim pelatih. Kan ada tim psikolog juga itu. Gitu loh. Lah kalau seperti Mbak bilang main jadi ragu-ragu. Nah itu jadi bahaya dong. VAR repot kita nggak bisa main bola gitu sebagai kan. Pemain nih, lepas saja pasti main kepikiran bola kan. Bung Peri sebagai pemain pasti kepikiran. Kalau misalnya saat zaman Anda udah ada VAR, pasti kepikiran kan? Ya pasti itu kepikiran Mbak. Jadi kita mau buat sesuatu itu takut salah karena ada VAR itu tadi. Karena terbiasa kita tidak ada dengan VAR. Kita bermain kan bebas ya. Kita menyikut orang ya, kadang-kadang kita lagi bermain, wasit hadap kemana, hakim garis hadap kemana. Ini kesempatan ada kita colongan-colongan juga. Colongan juga. Tapi karena di tim kita, di liga kita nggak ada VAR. Kebiasaan kan, wasit nggak tahu sukeut gitu kan. Nah itu memang harus dihilangkan. Saya pengalaman Pak Akmal tadi cerita, saya asisten pelatih Asian Games Qatar juga. Lawan pertama kita lawan 6-0 lawan Iran ya. 6-0 kita kalah. Lu tahu nggak? 2 kartu merah. Hendra Ridwan sama Fandi Mukhtar. Kenapa? Main bolanya hajar terus, kebiasaan di Indonesia.
Oh. Kartu merah kita 6-0 kita kalah. Manajernya itu Pak Jaki yang bekas Bupati Tangerang itu, manajernya. Hari kedua juga gitu lawan Irak juga. Lawan 2-0. 5-0 juga kalah. Padahal kita latihan 3 bulan di Belanda, Bro. Kartu juga. Karena liga kita kalau nggak bunyi krak itu nggak free kick sih masalahnya. Jadi ini kebiasaan bermain di sini juga ya. Tapi liga sekarang mulai bagus. Wasit karena disorot terus mulai bagus. Karena di luar negeri Mbak, kalau membelakangi gini jangankan dipukul Mbak. Diseng kalau jo free kick. Betul Pak Akmal? Betul. Karena ngeri ternyata. Gitu. Bermain kasar ternyata ya. Siapa? Main bola makanya sampai bunyi kerak-kerak itu kan main makanya, kasar. Makanya di Indonesia itu dulu ya. Dulu saya nggak mau sekarang enggak dong. Kalau ditimpa nggak bunyi kerak nggak free kick wasitnya. Zaman dulu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Lalu gimana kira-kira performa Garuda Muda tanpa kehadiran Rizky Ridho? Nanti kita bahas. Tapi juga mungkin Anda menyaksikan pemirsa di kiri kanan layar kita di Surabaya, di Makassar. Ini bagaimana euforia penonton di Monas juga untuk menyaksikan persiapan untuk nobar malam hari ini. Ini luar biasa nih, mudah-mudahan doa dan dukungan masyarakat Indonesia sampai ke Qatar sana untuk pertandingan malam hari ini. Baik, nanti Dua Sisi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi malam hari ini, kami akan mengajak Anda, Bapak-Bapak dan juga pemirsa untuk melihat kemeriahan masyarakat Indonesia menyambut laga yang akan berlangsung dalam beberapa jam lagi saja. Saya akan langsung menuju ke Monas, ada Zinedine Dohan yang akan mengabarkan di sana. Silakan, Dohan. Ya Anggi dan juga pemirsa, saat ini di Monas ini merupakan salah satu titik nonton bareng laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak untuk memperebutkan posisi 3 di Piala Asia sekaligus mengamankan kursi untuk bertanding di Olimpiade Paris 2024. Nah saat ini para penonton sudah mulai hadir, ini berdatangan ke Monas dan sudah mulai berjalan untuk langsung masuk ke area nonton bareng yang mana juga sudah berada atau sudah disediakan ini 6 plasma berukuran besar. Ini ada 2 yang paling besar berukuran 20 x 12 meter yang nantinya akan menyajikan laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Nah tadi juga kami sempat menanya kepada beberapa penonton ini yang hadir ke Monas untuk menyaksikan langsung nonton bareng ini. Mereka mengaku ingin nonton bareng karena lebih membakar rasa nasionalisme. Karena ini juga merupakan kesempatan besar yang mana Timnas berkesempatan untuk tampil di Olimpiade jika pada malam hari ini berhasil mengarahkan Timnas Irak. Adapun juga memang ini para penonton yang hadir ini harus terlebih dahulu melakukan pengecekan ini oleh tim Pas Pampres, dikarenakan juga menurut informasi yang kami dapatkan ini Presiden Joko Widodo akan hadir di Monas untuk menyaksikan langsung laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak 2023. Kami juga masih akan terus memantau nanti bagaimana perkembangan penonton yang hadir ke Monas yang maksimal kapasitasnya ada 20.000 orang, Anggi. Dohan, terima kasih sekali untuk laporannya, luar biasa. Kita lihat kemeriahannya ini bapak-bapak yang ini tahu nih nama Zinedine Dohan. Dari mana terilham? Pelatih bola, Dohannya pembalap. Pembalap. Ini kayaknya bapaknya hobi bola dan juga balap kayak sekaligus. Yang pasti hobi olahraga. Hobi olahraga. Oke, bapak-bapak. Ini tadi sempat disinggung nih. Bagaimana performa Mas Bung Akmal dulu pemain kita tanpa kehadiran Rizky Ridho malam hari ini? Ya, Rizky Ridho ini bisa dibilang sebagai kekuatan utama di lini belakang ya. Compact defense-nya dari Sintayong itu begitu kuat karena kepemimpinan Rizky Ridho. Dia sebagai kapten, dia juga sebagai pemimpin utama di lini belakang. Kalau kita lihat statistiknya, clearance terbanyak Rizky Ridho, intercept terbanyak Rizky Ridho. Bahkan bola mengalir diawali dari Rizky Ridho ya, sebagai passing terbanyak di setiap pertandingan. Nah,
Begitu juga ketika kemudian kita lawan Jordania, bahkan Rizky Ridho bisa memberikan assist untuk golnya Witan Sulaiman. Artinya peran Rizky Ridho ini sangat besar sekali dan sebuah kehilangan besar. Tapi jangan khawatir juga karena sejatinya Irak juga kehilangan 2 pemain malah kan. Back mereka Mustafa Sadun sama Zaid Tahsin juga tidak akan main di pertandingan ini. Sama lah ya, hampir sama, ya? Betul, hampir sama. Tinggal bagaimana kemudian para pemain ini bisa tampil dengan penuh percaya diri. Kalau saya sih berharap para pemain tidak bermain seperti melawan Uzbekistan. Karena waktu melawan Uzbekistan memang Sintayong punya pengalaman menahan Uzbekistan di Piala Asia U20 dengan skor 0-0 ketika itu. Nah kemarin sepertinya Indonesia ingin menahan Uzbekistan gitu kan. Dan berharap perpanjangan waktu adu penalti mungkin. Sehingga kemudian disitulah peluang Indonesia akan ada. Karena bagaimanapun Indonesia statusnya sebagai underdog. Tapi pola kompleks defense dengan double pivot agak ke belakang ini yang menyulitkan pemain untuk melakukan serangan. Nah itu yang harus dibenahi. Dan yang paling penting adalah bermain seperti lawan Jordan. Mereka semua setiap lini jalan dan main sehingga kemudian para pemain juga punya banyak peluang karena bermain bertahan pastinya kita akan hanya menunggu gol lawan. Gitu. Bung Berry dengan back yang tersisa sekarang ada Huber, ada Ferrari, Komang sama juga wing ada Nathan dan Arhan segala macam itu kuat nggak untuk bermain tanpa Rizky Ridho? Saya rasa kehilangan Rizky Ridho ini memang sangat berat sekali ya. Tapi di sini kita punya kekuatan baru juga seperti Komang, Ferrari. Ada Rafael juga bermain malam ini ya. Bermainnya kembali Rafael ya buat motivasi buat adik-adik kita untuk di lini depan. Saya rasa pertahanan Garuda Indonesia, Garuda Muda ini mudah-mudahan bisa tampil lebih bagus. Dan satu kurangi kesalahan daripada pemain bertahan sendiri. Ya jangan kejadian seperti kemarin waktu lawan Uzbekistan. Ini banyak kesalahan yang tidak perlu dibuat. Mas Bamnur terakhir ini gimana kira-kira mic-nya perlu dipakai tanpa kehadiran Rizky Ridho dengan line up yang secara kekuatan di lini belakang pasti berpengaruh. Karena kita setuju Rizky Ridho di belakang sangat kuat dan membantu untuk pertahanan andalannya Sintayong di lini belakang. Tetapi di sisi lain kita agak senang, agak gembira Bung Akmal Struk main di depan sekarang. Kemarin lawan Uzbek kita dia nggak bisa main. Siapapun yang dipasang nanti atau diturunkan untuk menggantikan Rizky Ridho, pastinya tim pelatih sudah mempertimbangkan semuanya. Sudah menentukan melalui pertimbangan karena tim pelatih itu kan banyak. Pasti Sintayong menunggu walaupun decisionnya sama head coach. Tetapi masukan asisten itu sangat penting untuk seorang head coach. Itu yang paling penting. Intinya gini Pak, main saja seperti lawan Jordan. Happy, gembira. Insya Allah sejarah akan terukir. Amin ya Allah. Terakhir prediksi skor terakhir sebelum saya tutup nih. Prediksi skor berapa? Ya kita yang penting bisa menang. Saya sih berharap ya nggak banyak-banyak lah 1-0 kita menang. 1-0. Yang pasti pokoknya STY selalu tetap yakin kita bisa menang. STY selalu tetap yakin kita menang. Berapa Bung Berry skornya? 1-0 ya sudah 1-0. cukup. Mas Bamnur? Kalau boleh 0,5 gitu kan. Yang penting menang. Intinya. Yang penting mudah-mudahan. Ya kalau gitu kita satu suara nih malam ini 1-0 aja. Mudah-mudahan. Aminkan dong. Diamini dong yang di studio. Amin. Baik. Jalur langit. Jalur langit. Terima kasih. Bener ya. Kita tunggu traktirannya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Tadi juga Bung Effendi Ghazali bergabung langsung dari Doha, Qatar. Akhirnya saya Dwi Anggi harus menutup Dua Sisi malam hari ini. Sama-sama kita doakan penampilan tim Garuda malam hari ini bisa menorehkan sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita tutup Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.